sini akan mempresentasikan materi bab 3 tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. A. Dampak dalam bidang politik pemerintahan dan ekonomi. 1. Bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajah barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya, pura-pura mengajak perundingan damai tetapi malah ditangkap, atau penangkapan Pangeran Diponegoro. Pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh, seperti pembunuhan Sultan Hairun. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas 3 secara kelompok orang-orang barat atau penjajah dan kelompok orang-orang timur asing. Berangkat dari politik pemecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Penguasa-penguasa pribumi atau lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajah. Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik para penguasa kolonial, perkembangan sistem kerajaan. Kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Tetapi seperti telah disinggung di depan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Douglas telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Seorang pejabat prefektif ini diangkat dari orang Eropa, kemudian setiap regenstag kemudian dikepalai oleh seorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Namun status bupati sampai dengan camat yang disebut priai sepenuhnya menjadi pegawai negeri. Baru terwujud setelah diterapkannya sistem tanam paksa pada pertengahan 1850. Setelah bupati ini merupakan pegawai pemerintah yang digaji, dengan demikian para bupati ini telah kehilangan hak jabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap prefektif diberikan kekuasaan yang besar dan ditugaskan untuk memperketat pengawasan administrasi dan keuangan terhadap para penguasa pribumi. Ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. Kewibawaan yang berusaha diciptakannya menjadi semu. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah Gubernur Jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raadpenindi, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasehat. Dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen hasil reorganisasi tahun 1866 antara lain ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang, kemudian dibentuk Departemen Kehakiman tahun 1870, Departemen Pertanian tahun 1904 yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan pada tahun 1911. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri sangat jelas adanya dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Di lingkungan pemerintahan Eropa ini terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi, yakni residen. Ia memimpin wilayah keresidenan di seluruh Jawa, Madura terbagi menjadi 20 keresidenan. Begitu juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau bagian timur juga dibagi dalam wilayah keresidenan, tetapi jumlahnya relatif kecil. Selanjutnya, yang terkait dengan pemerintahan pribumi, para pejabatnya semua dijabat oleh priai pribumi.
Jenjang tertinggi dalam pemerintahan pribumi adalah seorang regen atau bupati. Ia memimpin sebuah wilayah kabupaten. Seorang bupati ini dibantu oleh seorang pejabat yakni pati. Satu wilayah kabupaten umumnya terbagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh seorang wedana. Seorang distrik kemudian terbagi menjadi onderdistrik yang dikepalai seorang asisten wedana atau sekarang camat. Unit paling bawah kemudian ada desa-desa. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ia mereformasi pemerintahan pada saat itu. Raffles yang dipandang liberal mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dalam adat istiadat dan ikatan feodal yang kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Karena itu, dari para penguasa bumi seperti raja, bupati, hingga kepala desa harus mengikuti sistem pemerintahan dan birokrasi yang baru. Dalam hal ini, pemerintahan pusat dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa perantara penguasa lokal. Sebenarnya, pekerjaan ini sudah diawali oleh Dendles, sehingga Raffles tinggal melanjutkan saja. Pada masa pemerintahan Raffles, bupati sebagai penguasa lokal harus dijatuhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Seorang bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang presiden. Raffles kemudian membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap keresidenan dikepalai oleh seorang presiden dan dibantu oleh beberapa asisten presiden. Pembaruan yang dilakukan Raffles ini bertujuan untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang rasional. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih terbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintahan kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi ke wilayah di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Dua, bidang ekonomi pada masa pemerintahan. Pada masa pemerintahan Dendles, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik kerajaan berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang pemerintahan kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Grote Posweg atau jalan raya pos yang menghubungkan Anyar sampai Panarukan dibuka pada masa Dendles memerintah Hindia Belanda. Jalan menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun untuk menembus bagian hutan dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antara Jakarta dan Cirebon. Pembangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang menimpa pemerintah seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan dan Cirebon, serta banyak musuh-musuh Dendles. Tindakan Banten dan Cirebon serta banyak musuh-musuh Dendles. Tindakan pembangunan jalan itu maka akan mengurangi pengeluaran pemerintahan
Pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan kerja rodi. Meskipun dibangun dengan kerja rodi, jalan itu berguna untuk memakmurkan pendalaman Jawa sebagai konsekuensi yang teratur. Menurut Dendles, jalan itu membawa keuntungan bagi penduduk setempat dan semakin ramainya perdagangan. Meskipun jalan bos ini membawa perkembangan daerah yang dilaluinya, namun kritik pedas kepada Dendles dilontarkan karena pembangunan jalan itu telah merenggut ribuan nyawa manusia. Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kaulanya, yaitu dari patron klien menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah mendapatkan pajak tanah dan kas pemerintah pun terisi. Dengan demikian pelaku ekonomi adalah pihak swasta. Sistem ini telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Perdagangan bebas pun mulai dilakukan. Dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain di Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Setelah pemerintah Raffles berakhir diganti dengan pemerintah Hindia Belanda, ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan pun semakin luas. Perkembangan ini didukung oleh perkembangan di bidang perbankan. Sejak tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Pada masa itu De Jawa Cebek didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul berdiri bank-bank lainnya seperti Nederland Handels, Matsapji, The Nationale Handelsbank, dan Eskomto Bank. Selain itu juga berkembang bank-bank lain yang berasal dari Inggris, Australia, dan Cina. Bahkan juga ada bank milik pribumi, yaitu Bank Desa Lampung Desa. Dampak lain dari pemerintahan kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta dari Jakarta ke Bogor dan kereta api Pulau Jawa dan lain sebagainya. Pada tahun 1840 muncul penyelidikan tentang pembangun jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga ke Priangan pada September 1895. Jaringan kereta api Semarang Cirebon terbangun. Jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera. Perusahaan Juin Sumatera Staatswagen membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 km dan Palembang sepanjang 152 km yang telah beroperasi 1917. Di Sumatera Barat sejak 1833 telah dibangun kereta api. Begitu juga di Aceh. Di samping itu, jalur transportasi darat membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda mulai tersambung pula karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada 1746
Kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Dendles membangun jalan pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos, sehingga informasi semakin berkembang cepat. Di Sumatera, pelayanan pos dilakukan dengan mobil, misalnya Palembang, Pantai Timur Sumatera, dan Aceh. Pelayanan telegraf dimulai sejak 1855 sehingga informasi semakin cepat sampai. Sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit dengan ditandai oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar dunia. B. Dampak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 1. Bidang sosial budaya. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas 1, kaum Timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3, kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah. Memang bangsa Barat ini ingin memberantas budaya feodal. Terbukti Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Mereka telah ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial, sehingga tidak memiliki hak-hak istimewa kebangsawanan. Status dan hak-hak istimewa justru diambil oleh Belanda. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada penguasa kolonial. Semangat persatuan, hidup dalam suasana kekerabatan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kesantunan, unggah-ungguh atau budi pekerti luhur yang dikembangkan di lingkungan keraton yang juga ditiru oleh masyarakat mulai bergeser. Bahkan yang menyediakan dengan alasan modernisasi, para penguasa Barat tidak mau tahu tentang tradisi atau norma-norma, termasuk nilai halal dan haram dalam Islam. Misalnya dengan budaya minum minuman keras atau menjadi mabuk-mabukan. Berangkat dari dance, kemudian mengarah kepada pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa batas. Kemudian pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya, khususnya di Jawa, mendapatkan perhatian khusus melalui bukunya yang berjudul History of Java. Buku tersebut membuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Ada juga buku karya William Marsden yang berjudul History of Sumatra. Pemerhati budaya Nusantara ternyata cukup banyak selain Raffles dan William Marsden. Terdapat pula Menteri Pemerintahan Batavia, yakni Crawford, yang menulis buku History of the East Indian Archipelago dalam 3 jilid. Buku itu sangat penuh rasa kemanusiaan serta membakar ketidakadilan yang diderita oleh penduduk. Pada akhir abad Pada akhir abad 19, Van Kol yang menjadi juru bicara sosialis Belanda melancarkan kritik terhadap keadaan Hindia Belanda yang semakin merosot. Ia menyatakan selama 1 abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada 1% pun yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Di samping itu, Van den Venter pada tahun 1899 menulis dalam judul Hutang Kehormatan. 2. Bidang pendidikan.
Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Hindenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1909 sampai tahun 1916. Ada tiga program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya tram listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu, maka dalam era politik etis ini dikembangkan program pendidikan. Pendidikan ini ternyata tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tetapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Suasana dan simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga didukung oleh adanya surat-surat R.A. Kartini pada sahabatnya N.M. Ambendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya barat adalah tanda resmi dari bentuk politik etis itu. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi juga pada sektor swasta Belanda. Dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Pada tahun 1900, tercatat sebanyak 169 Pureberg School atau ELS di seluruh Hindia Belanda. Dari sekolah ini, murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke Sofia, School of Leading Fan Indische Artsen, ke Batavia atau Burgerlich School atau HBS. Di samping itu juga dikenal sekolah Ospia, sekolah calon pegawai, yang berjumlah 6 buah. Untuk memperluas program pendidikan, maka keberadaan sekolah guru sangat diperlukan. Sebenarnya sekolah guru atau quick school sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berkembanglah pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar seperti Hollands Inland School atau HIS, kemudian Meer Witgebrei Onderwijs atau MULO. Untuk kelanjutan pendidikannya kemudian dibuka sekolah menengah yang disebut Algemene Middelbare School atau AMS. Juga ada sekolah Burger School atau HBS. Kemudian khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nanti akan menjadi pegawai, dan kemudian rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 yang di Jawa dikenal dengan sekolah Ongkolor. School of Leading Indische Artsen atau Sofia sering disebut dengan sekolah dokter Jawa. Dari sekolah ini lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Keberadaan sekolah itu telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Munculnya kaum terpelajar itu mendorong munculnya surat kabar seperti Pewarta Priayi yang dikelola oleh R.M. Djokrodikusumo, juga koran-koran lain seperti surat kabar The Ranger Bond tahun 1885 di Bandung, Daily Koran
pada tahun 1884 di Sumatera Timur, Makassar Koran pada tahun 1902 di Sulawesi, Domartangi pada tahun 1855 di Surakarta, Bintang Hindia pada tahun 1902 yang dikelola oleh Abdul Rifai, membawa pencerahan di kalangan pribumi. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan kemerdekaan terus menyebar ke kalangan pelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Berkat informasi yang berkembang inilah kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya, sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah Indonesia pada 28 Oktober tahun 1928. Dan pada hari itu disebut dengan Hari Sumpah Pemuda. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan, silahkan swipe saja video ini. Terima kasih. Bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.